Gen Z ini adalah harapan kita, harapan bangsa kita. Kalau sampai kita ini mengelola tidak dengan bijak, dengan baik, dia hanya satu sisi menerima informasi, tidak segera yang tua-tua atau seperti media-media yang ini kredibel ini tidak segera itu. Ini kan bahaya sekali. Masukan-masukan itu mohon maaf mungkin dari luar, mungkin dari orang yang punya tujuan tertentu. Jadi tadi saya sampaikan memang dari dinas-dinas terkait kita melaksanakan forum-forum diskusi itu. Berarti sebenarnya adalah untuk teman-teman OSIS. Kami ingin lagi mungkin di event-event apa yang dengan kreator-kreator tadi. Makanya tadi di kanal-kanal kita sampaikan kepada mereka. Yang kredibel. Cobalah kanal-kanal itu kamu lihat dulu. Bener enggak sebelum kamu share. Padahal kan kita cek dulu. Berita ini di kanalnya Pemprov terjadi di Pemprov Jawa Timur. Lihat kanalnya Pemprov yang resmi. Oh ternyata enggak sama. Gen Z ke depan harus bermedia dengan bijak dan sebaik-baiknya. Nah, cara untuk ke sana kita harus ikut nimbrung bersama anak-anak Gen Z. Kalau tidak tahu kemauan mereka, kita pasti sia-sia melakukan hal yang tidak diharapkan oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HBTV kali ini. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Masih bersama saya Risa Ismaya. Selalu kita akan berbagi informasi dengan Anda, dengan topik-topik yang menarik tentunya dengan narasumber terpercaya dan luar biasa. Beliau-beliau yang hadir di podcast HBTV kali ini adalah DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan tema-tema menarik yang saya angkat kali ini kembali. Kali ini saya jalan-jalan ke Bojonegoro, kemarin sempat untuk cari ledre juga dapat waktu datang kemari pertama kali begitu ya, atas rekomendasi beliau narasumber saya hari ini. Dan tema yang kita angkat kali ini berkaitan dengan teman-teman Gen Z. Temanya luar biasa, cerdas berpolitik di era digital, suara Gen Z untuk demokrasi, itu tema kita. Dan kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi yang ada di sekarang ini adalah digital, itu mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Kemudian cara berinteraksi juga berubah dan juga cara berpartisipasi pun sekarang masih terus berubah begitu ya, menyesuaikan dengan dunia digital yang semakin hari semakin inovasinya tuh ada saja seperti itu. Nah, kemudian jadi banyak pertanyaan yang timbul akhirnya kepada kita semua, bagaimana kondisi yang kita sampaikan tadi terkait dengan teman-teman Gen Z. Perilaku politiknya sekarang seperti apa Gen Z itu di Jawa Timur begitu. Kita akan tanya ke beliau, narasumber saya yang luar biasa, orangnya bersahaja kembali, saya sampaikan seperti itu. Kalau kita ajak ngobrol itu pasti ada saja yang beliau sampaikan terkait dengan inovasi-inovasi terbaru, kemudian hal-hal terbaru yang bisa dibagikan untuk kita semuanya. Saya sudah hadir bersama dengan Wakil Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak saya yang luar biasa, banyak senyum. Katanya banyak rezeki dan rezekinya nanti nular ke saya yang diajak senyum hari ini begitu ya. Ada Bapak Haji Budiono SOS MAP dari Dapil 12 Tuban Bojonegoro fraksi Gerindra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah ketemu lagi. Gimana? Kemarin membawa oleh-oleh. Ya ledre tadi Pak. Ternyata memang pisang yang diolah sedemikian rupa begitu ya. Dan kita sampaikan ke teman-teman, kan memang olahan pisang di masing-masing daerah itu pasti ada ciri khasnya. Nah di ledre itu ternyata juga ada ciri khasnya ya Pak. Agak kecil-kecil, kalau bahasa Jawanya kayak digulung dilinting gitu loh Pak ya. Beda dengan beberapa produksi pisang lainnya, ada sale dan lain sebagainya. Ternyata perbedaannya di situ. Kemudian cara pengolahannya kelihatannya hampir sama, tapi ada juga perbedaannya. Rasanya tuh kayak memang ada perbedaan begitu ya Pak ya. Nanti kita mau eksplor lagi di Bojonegoro, apalagi sih selain ledre gitu ya, bisa kita bawa pulang untuk nanti kita ini produk asli Bojonegoro begitu ya. Selain ledre yang pengen saya sampaikan ke penjenengan, rasanya ternyata saya sudah tahu seperti itu, saya juga bawa topiknya terkait dengan Gen Z Bapak. Gen Z ini sekarang mendominasi pemuda-pemudi yang ditunggu kontribusinya untuk kemajuan Provinsi Jawa Timur terkait dengan demokrasi, di mana adanya teknologi yang semakin canggih, semakin bervariasi bentuknya begitu, akhirnya mengubah beberapa perilaku
Gen Z kita untuk demokrasi, suara demokrasi. Nah, jadi yang awal tadi saya sampaikan mau saya tanyakan ke Bapak itu terkait dengan bagaimana kondisi perilaku politik Gen Z sekarang yang ada di Jawa Timur gitu, Pak. Terima kasih, Mbak. Perilaku Gen Z ini luar biasa. Sampai-sampai yang generasi tua ini sudah hampir ketinggalan. Gedek-gedek gini kita ya Pak ya. Apa nih itu gitu ya Pak. Nah. Jadi sekarang ini anak-anak muda, Mbak, ini kita juga perlu segera harus menyamakan kemauannya anak-anak ini. Karena dia sekarang ini berperilaku tidak harus memikirkan sesuatu. Setiap menerima informasi, apalagi itu Instagram, apalagi dengan TikTok, ini langsung dia mesti langsung upload. Ini tidak diolah dulu. Tidak diolah dulu. Dicerna dulu. Dicerna dulu. Ini peran dari media, termasuk kita ini. Jangan sampai hanya pemerintah yang disalahkan nanti kalau sampai adik-adik atau anak-anak Gen Z ini tidak bisa melakukan atau mengakses informasi ini menggunakan digital dengan bijak dan baik. Iya, kadang-kadang itu menerima informasi politik tapi tidak dicerna. Kemudian mereka cepat juga menerima informasi tapi tidak sering verifikasi. Nggak tahu itu medianya kredibel atau tidak, gitu ya Pak ya. Bagaimana harus disampaikan? Pakailah kanal-kanalnya dari pemerintah. Pakailah kanal-kanal yang memang terpercaya. Seperti umpama kanalnya dari ABTV gitu ya. Medianya jelas, kredibel. Gitu. Tapi kalau anak-anak muda tidak dijelaskan itu mungkin mohon maaf karena dia itu mungkin masih muda belum bisa paham tentang dunia politik sehingga kadang-kadang ini politik atau main share ternyata itu salah sehingga mohon maaf tanda kutip maaf sekali ketika akhir Agustus kemarin rata-rata juga anak-anak muda yang melakukan gerakan-gerakan itu memang dia yang tidak tahu. Setelah dia ketangkap anak-anak muda menyesal semua. Ternyata itu adalah hoax. Tidak disaring dulu dia bergerak tengah malam untuk melakukan hal yang salah. Inilah tuh peran kita melakukan itu sehingga nanti kita sambil ngobrol lagi. Jadi itu berarti adalah tantangan terbesar demokrasi di era digital. Di era digital. Karena apa pemilih besok ini terbesar adalah Gen Z. Gen Z itu tahun 1997 sampai 2012 lahirnya. Masuk Gen Z, setelahnya Gen Alpha gitu ya. Jadi seperti itu. Itu memang pemilihnya banyak gitu ya. Banyak sekali. Berarti harus benar-benar ada edukasi ke Gen Z-nya gitu luar biasa dari pemerintah. Berarti akhirnya timbul pertanyaan, mengapa akhirnya Gen Z penting untuk diperhatikan dalam perkembangan demokrasi selain nanti menjadi pemilih juga terbesar di pemilu berikutnya, Pak? Iya. Selain itu, apapun Gen Z ini adalah harapan kita, harapan bangsa kita. Kalau sampai kita ini mengelola tidak dengan bijak, dengan baik, dia hanya satu sisi menerima informasi, tidak segera yang tua-tua atau seperti media-media yang ini kredibel ini tidak segera itu. Ini kan bahaya sekali. Masukan-masukan itu mohon maaf mungkin dari luar, mungkin dari orang yang punya tujuan tertentu. Oh betul. Provokator. Ini apa tujuan tertentu? Bagaimana tentang Indonesia supaya Indonesia emas ini diganggu? Ini kan juga bisa. Makanya kita perannya Komisi A bersama teman-teman dinas terkait. Semuanya kita DPRD Jawa Timur ini melakukan kegiatan-kegiatan yang salah satu contohnya adalah untuk sebagai edukasi generasi Gen Z tadi yang akan kita harapkan di pemilu-pemilu yang datang. Berarti bersama dengan mitra-mitra dari Komisi A sendiri, nanti akhirnya bagaimana Pak cara untuk meningkatkan literasi politik Gen Z itu sendiri? Kan ada kolaborasi ya antara Komisi A dengan mitra-mitra yang ada, bagaimana peningkatan literasi Gen Z itu biar literasi politik Gen Z itu bisa secara praktis itu terselamatkan gitu ya Pak dengan perilaku-perilaku yang menyimpang karena digitalisasi yang luar biasa sekarang. Gitu. Jadi di Komisi A dengan mitra terkait ini sudah melakukan sosialisasi, termasuk salah satunya Sekwan ini luar biasa mengadakan yang namanya kegiatan-kegiatan yang forum dialog publik. Kemudian apa sih Pak yang biasanya kan sering tuh OPD atau dari dinas terkait begitu ya mengadakan konten kreator, menggunakan konten kreator sebagai duta edukasi politik kan ada Pak? Ada. Yang digemari Gen Z misalkan siapa konten kreatornya, kemudian kampanyenya pakai konten kreator itu. Semuanya jadi gini, kita karena yang digemari anak-anak Gen Z ini harus kita rangkul.
harus kita ajak komunikasi. Kalau kita tidak melakukan sendiri mungkin dia tidak tertarik. Tapi Yeah. kalau dengan konten-konten Yeah. itu kita ajak kerjasama dengan dinas terkait, dengan polanya dinas itu yang tidak menyalahi aturan, dia pasti akan tertarik. Biasanya yang bisa menyampaikan informasi seperti itu adalah orang yang seumuran ya Pak. Misalnya yang sekarang ini digemari Gen Z itu kan konten kreator yang punya pengaruh besar di dunia digital gitu ya. Itu lebih didengarkan dan lebih maklumi apa yang disampaikan. Kadang kalau yang menyampaikan kita yang agak tua-tua itu sepertinya masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu Pak, hanya lewat toh. Berarti nanti kalau ada pelatihan literasi digital politik di sekolah-sekolah kira-kira setuju nggak Pak? Wah, sangat setuju, sudah kita coba. Pilot projectnya contohnya seperti di mana Pak? Di hampir semua kabupaten kota di Jawa Timur sudah kita adakan. Ada contoh-contohnya sudah melaksanakan itu ya Pak ya? Sudah menggunakan teman-teman OSIS. Betul OSIS. Di SMA dan SMK kita adakan forum-forum itu dengan menghadirkan konten-konten itu sehingga dia tertarik. Responnya positif dan minta diadakan lagi Pak bulan sering-sering aja Pak. Sering-sering aja Pak. Karena diadakan di tempat-tempat tidak di sekolahan. Kebetulan yang lebih menarik untuk mereka gitu ya Pak? Untuk mereka, di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat hotel, dia senang sekali. Sambil diskusi dengan satu yang lain, ini luar biasa anak-anak. Daripada harus di sekolah melulu, ketemu sekolah lagi. Jadi dikumpulkan seperti di Bojonegoro. Ini kemarin kita adakan yang namanya programnya Sekwan. Salah satu hotel terkenal, dia senang sekali. Besok gini lagi ya Pak. Berarti responnya positif. Responnya positif. Kalau responnya positif berarti mereka ada kemauan untuk mempelajari literasi dalam menjalankan politik nantinya. Menggunakan hak pilihnya nanti seperti apa gitu. Tidak mudah terprovokasi hoax dan lebih pinter untuk bisa memilah dan memilih berita yang ada. Kadang-kadang itu yang kadang bikin kita geleng-geleng itu mereka nggak bisa memfilter informasi yang masuk ya Pak ya. Tapi sekarang ini banyak literasi seperti itu, bagus Pak ini berarti. Jadi sehingga kami juga nanti perlu dengan teman-teman media, ayo kita kerjasama. Bagaimana mungkin jenengan punya usulan untuk anak-anak kita generasi Gen Z tadi punya program yang bagaimana nanti kita kerjasama dengan kolaborasi. Siap. Tidak hanya dengan podcast, mungkin dengan nyalain ide-idenya media ini kan perlu kita dengar. Karena mungkin di antara teman-teman Gen Z ini ada ide-idenya yang mungkin belum sama, pernah saya dengar, tapi Mbak sudah pernah mendengarkan duluan. Pak, ternyata begini-begini. Ayo kita gugah bersama-sama. Yang penting ini ya untuk kebaikan. Bikin event gitu ya Pak ya. Bikin event, ayo. Itu bisa jadi wacana kedepannya untuk dilaksanakan kita kolaborasi ya Pak. Bulan depan kan sudah tahun depan. Iya. Jadi kalau kita menyampaikan terkait dengan Gen Z itu permasalahannya tidak hanya terkait dengan bagaimana nanti politik di usia Gen Z ini berpengaruh di suara pemilu kedepannya begitu ya. Digitalisasi ini juga penting untuk kembali disoroti Pak, karena berita-berita hoax semakin tidak terkendali dan karena yang menanggapi ini literasinya kurang gitu ya, menimbulkan banyak keresahan juga di antara masyarakat. Karena potensi penyebaran hoax itu banyak dilakukan juga oleh Gen Z yang belum mampu untuk membaca situasi perpolitikan. Kadang-kadang gini Pak, main share aja tanpa tahu sumbernya dari mana. Narasumbernya terpercaya atau tidak, kredibel maupun mboten kayak gitu. Berarti peran komisi apa Pak ini untuk menciptakan ekosistem politik yang politik digital yang sehat ini? Jadi tadi saya sampaikan memang dari dinas-dinas terkait kita melaksanakan forum-forum diskusi itu. Berarti sebetulnya adalah untuk teman-teman OSIS. Kami ingin lagi mungkin di event-event apa yang dengan kreator-kreator tadi, seperti pernah kami adakan lomba untuk mengadakan TikTokan itu. Iya. Dia bikin konten. Kalau dia memang sudah terjadi itu Pak? Sudah terlaksana ya? Sudah terlaksana. Pesertanya banyak Pak? Banyak sekali. Banyak, responnya juga bagus. Bagus sekali. Jadi Bapak keren loh Bapak bisa mengerti apa yang dimau oleh Gen Z ya. Kita harus ngumpul-ngumpuli itu supaya tahu. Kalau enggak kita mengikuti dia enggak akan tertarik dengan kita. Apa itu politik? Apa itu jenengan seperti jemput bola gitu ya Pak ya? Iya, karena memang teman-teman media yang memberikan masukan. Ini dari media semua. Dari media yang sudah pengalaman di beberapa daerah sehingga media memberi masukan. Ayo kita ngadakan
forum-forum itu. Nanti makanya tadi saya menghimbau kepada Mbak dari medianya dengan ayo apa mungkin ide yang bisa diterima oleh, karena gini Mbak, karena gini Mbak, Gen Z di Kabupaten Bojonegoro itu Mbak mungkin lain dengan di Blitar. Betul. Iya lah. Daerahnya lain, kemudian suasana perpolitikan juga lain, kemudian bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi juga lain gitu ya. Enggak kan mungkin disamakan, saya punya ide cocok di daerah ini mungkin mohon maaf mungkin di Madura lain. Karakter masing-masing orang di setiap daerah juga lain. Kalau produser saya itu dari Kediri, teman saya dari Madura ya agak di Malang juga ngendikannya atau berbicaranya agak banter. Yang di Blitar Kediri agak kalem gitu ya, Bojonegoro juga kalem gitu ya. Sebenarnya bukan kasar atau tidak, tapi cara menyampaikan sesuatunya memang dengan dialek berbeda. Kadang kalau orang nggak ngerti itu ya Pak, tersulut emosinya sumbu pendek gitu, repot Pak gitu ya. Nanti kita itu emosi. Betul. Kemudian karakternya begitu. Karena karakternya begitu, informasinya yang disampaikan itu nggak sesuai, di-share akhirnya jadi gaduh. Makanya kalau sudah gaduh, yang jadi kalangkabut juga kita. Kan kadang-kadang ada sedikit kata yang salah, kemudian misinformasi gitu, jadi geger di media sosial itu loh Pak, yang bikin kita ini kadang-kadang soal sepele itu menjadi geger di media sosial. Ternyata itu salah, kan sering terjadi itu. Cara mencegahnya gimana Pak itu Pak kita? Makanya tadi di kanal-kanal kita sampaikan kepada mereka yang kredibel gitu. Cobalah kanal-kanal itu kamu lihat dulu, bener enggak sebelum kamu share. Padahal kan kita cek dulu berita ini di kanalnya Pemprov, terjadi di Pemprov Jawa Timur. Lihat kanalnya Pemprov yang resmi. Oh ternyata enggak sama, enggak terjadi hoax gitu. Berarti enggak perlu kita kembangkan yang lain. Cukup berarti sebelum mungkin malam hari mau tidur dia dapat kiriman berita yang hoax, dia langsung lihat kanal resmi. Kalau tidak disampaikan, kalau di Jawa Timur urusan begini, lihat kanalnya ini. Dia akan tahu dan melihat, oh ternyata ini salah. Ini harus kita sampaikan. Karena web pemerintah itu yang resmi sudah ada. Sudah ada. Termasuk hari ini yang dengan gini kan nanti ditonton. Betul. Oh berarti besok harus kita lihat dengan kanal yang resmi. Betul. Yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Narasumbernya bisa terpercaya, beliau wakil Komisi A, wakil ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yang kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh beliau ini semangatnya menggebu-gebu begitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Apa sih sebenarnya Pak yang membuat Gen Z ini harus diberikan literasi yang lebih terkait dengan perpolitikan di era digitalisasi karena yang tadi jenengan sampaikan juga, kedepannya suaranya banyak dan penting banget gitu ya, nget pentingnya. Jadi kalau misalkan nanti literasinya berhasil, berarti nanti kedepannya ada hasil juga bagaimana pendidikan perpolitikannya itu berhasil untuk di era Gen Z itu sendiri. Pak kalau jenengan misalkan reses, kemudian turun ke lapangan, bertemu dengan Gen Z, terkait dengan perpolitikan itu banyak yang ditanyakan oleh mereka ke jenengan apa Pak? Rata-rata contohnya apa yang ditanya? Rata-rata mesti dia peran DPR. Waduh. Iya. Langsung gitu tanyanya. Langsung gitu. Karena cerdas. Makanya kita kritis. Sekarang sudah kita arahkan bahwa di DPR ini punya program ini. Tinggal lihat, klik aja di DPR. Ditanggapi lagi enggak Pak? Kadang tanggapi lagi. Pak kadang-kadang gimana Pak? So banyak anggota DPR mohon maaf. Yang begini ya. Ini juga harus kita jelaskan. Anak-anak ini kritis sekali. Kalau tidak kita jelaskan dari dini, khawatirnya ke depan dia akan terus membuat pikirannya dia jelek. Beropini pribadi tanpa ada konfirmasi tanpa ada penyeimbang. Sehingga dia terus negatif thinking. Ini bahaya. Makanya pemerintah termasuk media ayo bersama-sama. Karena ke depan apapun kita mau tidak mau, suara Gen Z ini adalah akan menguasai negara kita. Bukan kita lagi. Mungkin kita sudah tua. Mbak sudah tua. Nah ini kan kalau tidak diberi kesempatan yang baik, hasilnya besok akan dikhawatirkan juga kurang baik. Makanya mumpung kita masih ada, sebelum teman-teman ini juga berpikir negatif, ayo diajak berpikir positif dulu. Bahwa pemerintah itu adalah punya program demikian. Termasuk kalau tentang anggaran, sekarang kan tinggal klik sudah bisa melihat. Semuanya karena ada digital, semuanya bisa dilihat dengan mudah, bisa diakses dengan mudah. Kalau dulu kita mau melihat program itu kan harus
tanya-tanya atau minimal ada kopiannya enggak, ada beritanya, korannya enggak, kan begitu. Sekarang kan enggak, sudah langsung pakai smartphone sudah bisa semuanya. Berarti bisa dikatakan apakah ruang digital ini bisa menjadi sarana partisipasi politik yang efektif, Pak? Efektif, sangat efektif, Mbak. Karena apa? Mohon maaf, kalau ini contoh pelayanan publik. Kalau dulu zaman kita mencari untuk mengurus surat, ya harus mungkin datang kepada di balai desa, datang ke rumahnya Pak Kades, datang kepada kabupaten. Kalau pimpinannya tidak ada, kadang-kadang kembali lagi. Sekarang nunggu besok lagi, belum tentu ada lagi. Sekarang ini sudah tinggal anak muda, pengennya dia di rumah pun sudah bisa ngurus, tinggal buka website, tanda tangan pun tidak usah harus mencari yang bersangkutan. Sekarang kan sudah mudah. Ini yang dikemau nih anak-anak kita. Kalau efisien, efektif. Kalau zaman sekarang ini adalah pelayanan satu pintu. Betul. Ini berkembang lagi bagaimana pelayanan dalam genggaman tangan. Jadi bukan satu atap, genggaman tangan sekarang. Jadi cukup dengan gini selesai sudah. Anak-anak pengennya efektif, efisien. Ngirit. Kan nggak keluar biaya akomodasi juga. Tinggal ngisi internetnya aja. Sebenarnya berarti fasilitas-fasilitas yang ada yang sudah diberikan oleh pemerintah, kemudian itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Gen Z-nya sendiri. Berarti tinggal sekarang ini yang patut kita pertanyakan atau pengen saya tahu tuh gimana Pak cara pemerintah menarik minat Gen Z terhadap proses legislasi. Kadang ada yang apatis, Pak. Ada. Gitu kan? Jadi saya pengen sekali kemauan Gen Z ini kan sekarang ini kan lagi di TikTok. Sebangsa itu. Bahasanya itu agak yang ringkes-ringkes gitu. Bahasanya enggak ribet, terlalu birokratif. Anak-anak muda sekarang udah enggak mau. Mumet gitu. Wis enggak mau. Pengennya dia simple. Apa yang dikehendaki kayak orang ini. Contoh sekarang di yang sekarang lagi ngetren itu. Seorang minoritas yang beragama di Amerika itu, di New York menjadi seorang wali kota. Ini dari rata-rata Gen Z. Seorang figur yang mungkin dianggap dia langsung tenang. Apalagi besok ke depan ini kita tidak tahu perubahan zaman. Mungkin besok pemilu itu kan sudah tidak harus ke bilik-bilik. Betul. Dari rumah bisa. Dari rumah mungkin sudah bisa. Maybe mungkin gitu. Makanya kalau kita tidak sekarang menyiapkan diri, kita akan telat. Berarti bahasanya itu bisa saya simpulkan adalah menyederhanakan bahasa komunikasi biar mereka enggak pusing. Dalam memahami itu ya. Bagaimana bahasa komunikasi ini sederhana, efektif, dia tertarik, dia akan selalu melakukan. Kalau tidak efektif, tidak efisien, tidak dia tertarik, dia juga tidak akan bagaimana ini. Mungkin gayanya sampean ketika ketemu Gen Z di Kabupaten Blitar, mungkin Malang, mungkin beda lagi. Ayo bersama-sama memberikan masukan kepada Komisi A. Kami akan membuat kebijakan apa yang disampaikan oleh anak-anak Gen Z di Kabupaten lain. Kalau di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur soalnya kan cakupan wilayahnya untuk pengawasan juga luas. Seluruh kabupaten kota di Jawa Timur pasti dengan perbedaan karakter itu menentukan juga bagaimana menyikapi persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri ya. Seperti kita bilang tadi Pak, karakter dan watak dari masing-masing daerah untuk manusianya atau yang melakukan itu kan beda-beda gitu ya Pak ya. Jadi mungkin penyelesaiannya pun nanti berbeda di setiap daerah. Kalau menurut penjenengan begitu Pak, manfaat digitalisasi pemerintahan bagi Gen Z itu berarti seperti apa Pak? Ya sangat sekarang sangat dibutuhkan oleh mereka anak-anak kita Gen Z. Kalau pemerintah tidak segera menangkap kemauan anak-anak minatnya dia, ini dikhawatirkan anak-anak muda akan melakukan hal yang tidak diharapkan dari kita. Makanya dari itu, ayo anak-anak muda ini pengennya yang tadi harus kita dorong, kita dukung, kita berikan kanal-kanal yang positif, kita berikan program-program yang memang sesuai kemauan, jangan kemauan kita. Kita kok dengan dinas kemauannya supaya anggarannya cepat selesai, jangan begitu. Mau enggak mereka? Mereka maunya apa? Harus kita turuti.
Karena sekarang ini supaya anak-anak ini juga diperhatikan kemauannya dia. Bagaimana gaya berkomunikasi, bagaimana dengan caranya dia. Tidak seperti dengan zamannya Mbak sama zaman saya. Ya mungkin kita harus mengikuti apa pemerintah. Sekarang tidak bisa. Ayo kita sama-sama memberikan masukan. Saya setiap ketemu anak-anak muda suka ngomong kamu. Kemarin ada acara sosialisasi ngomong. Lebih banyak tuh tak suruh ngomong. Lebih banyak tak suruh dia bicara di depan. Ayo kamu bicara di depan. Bagaimana? Apa yang menjadi keinginan kalian semuanya. Supaya kita itu membuat program ini lebih efektif, lebih mengena di anak-anak kita. Kemudian berarti apa langkah strategis yang bisa dilakukan Komisi A dalam 6 atau 12 bulan ke depan, Pak? Langkah strategisnya tetap kita selalu menggunakan cara-cara komunikasi dia. Tetap kita akan selalu banyak berkomunikasi, kami banyak mengadakan program-program mengumpulkan anak-anak itu di semua lini, semua event. Eventnya dia apa, mengendaki apa, mungkin dengan harus menghadirkan seorang tokoh yang dia kehendaki atau mungkin dengan penyanyi yang dia apa, kita ajak. Yang penting dia bisa menangkap itu. Kalau dia tidak kita beri kemauan itu, saya tidak mau ketika teman-teman ini datang tapi tidak ada hasil. Jadi lebih banyak saya mendengarkan. Saya pengen dari media jenengan. Ayo, apa yang menjadi keinginan teman-teman? Kita bantu sehingga saya dengan teman Komisi A dan dinas terkait pasti tidak menolak. Tetap akan mengikuti program itu. Munjuk dulu Pak mungkin. Oke. Ini karena cuaca di Bojonegoro agak panas ya. Agak sedikit mau batuk-batuk. Iya. Kalau tadi manfaat digitalisasi sudah, kemudian langkah strategis sudah. Terakhir Pak, harapan dari penjenengan sendiri untuk kedepannya Gen Z seperti apa? Kemudian kalau bisa tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro, di seluruh kota kabupaten di Jawa Timur, harapannya seperti apa? Gen Z ke depan harus bermedia dengan bijak dan sebaik-baik mungkin. Nah, cara untuk ke sana kita harus ikut nimbrung bersama anak-anak Gen Z. Kalau tidak tahu kemauan mereka, kita pasti sia-sia melakukan hal yang tidak diharapkan oleh mereka. Jadi untuk itu ke depan, karena pemerintah ini adalah mengharapkan Gen Z ini adalah menuju Indonesia emas, kita dengan anggaran yang ada akan tetap kita akomodir bagaimana kemauan Gen Z ini akan kami utamakan di Jawa Timur. Ya, pasti anggaran akhirnya. Anggaran untuk bisa melakukan sosialisasi. Penting itu. Penting sekali itu. Tidak ada. Satu kata untuk Gen Z kita ke depannya apa Pak? Satu kata untuk Gen Z ke depannya. Ya. Bermedia dengan bijak dan sangat baik diharapkan oleh pemerintah. Oke. Bermedia dengan bijak. Teman-teman Gen Z ya yang disampaikan beliau luar biasa. Dengan bermedia dengan bijak itu bisa menyelesaikan segala keluhan terkait dengan digitalisasi untuk suara Gen Z yang berpengaruh ke depannya. Solusinya luar biasa Bapak. Dan kalau untuk dukungan dari Komisi A saja seperti ini, berarti untuk memaksimalkan bagaimana Gen Z bisa memanfaatkan itu semua, tidak hanya tugasnya dari Komisi A, terutama dari mitra dari DPRD juga penting. Dinas Pendidikan mungkin, kemudian Kominfo mungkin, seperti itu di masing-masing kabupaten kota. Kemudian dukungan dari masyarakat luas. Terutama juga dari media. Jangan lupa ini. Tersentil kami. Iya. Ya seperti itu sebenarnya. Kemudian yang jadi penutup saja untuk hari ini, Bapak mungkin ada harapan ke depannya kemunculan berbagai digitalisasi yang ada ini agar menurunkan keinginan Gen Z untuk tidak peduli dengan dunia legislasi. Itu seperti apa mungkin Pak? Kami pernah diundang diskusi oleh teman-teman mahasiswa. Bagaimana supaya anak-anak muda tertarik di dunia politik. Ini sudah saya sampaikan bahwa ke depan kami akan memberikan porsi anak-anak muda. Porsi untuk anak-anak muda untuk terlibat atau sah ya itu Pak ya? Sah. Oke. Menjadi caleg khususnya di partai kami.
Ini generasi muda akan saya gugah. Gerindra. Anak-anak muda. Nah, di samping itu, anak-anak muda juga kita sudah punya. Kader-kadernya sudah disiapkan ya Pak ya sekarang? Siapkan. Anak muda pun tak siarkan. Kalau mau masuk di Gerindra, ada yang namanya GMD. Wadahnya ada? Ada. Tinggal minat, siapa yang berminat? Gerindra masa depan. Ini akan di training di Hambalang. Wah, ini akan tertarik semuanya. Ikut retret. Retret. Ya sudah. Jadi pokoknya anak-anak muda kita beri porsi untuk berpolitik supaya kedepannya dia berani dan mampu untuk bersuara di legislatif. Jangan sampai mohon maaf, wong tua-tua terus yang terjun. Ganti anak-anak muda juga harus diberi kesempatan. Betul. Saya suka dengan Bapak kalau semangat kayak gini nular Pak semangatnya. Semoga semangatnya Pak Budiono ini menular ke teman-teman yang sekarang juga menyimak dialog kita atau obrolan kita ya. Agar tidak hanya menjadi angin lalu saja, tapi bisa menjadi barometer juga bagaimana teman-teman di Gen Z ini bisa memanfaatkan digitalisasi terutama untuk melirik legislasi. Pak. Optimis, jangan apatis, karena dukungan dari pemerintah, dari Komisi A juga luar biasa tadi disampaikan. Berarti yang tadi disampaikan oleh Bapak bisa saya simpulkan Gen Z adalah kekuatan besar dalam demokrasi digital. Itu catatan penting yang memang kita semua harus tahu ya Pak ya. Mereka bukan hanya pemilih, tapi bisa juga pembentuk opini yang memviralkan segala hal, gitu Pak. Betul sekali. Yang banyak memviralkan kan Gen Z sekarang. Kemudian dan juga pengawas kebijakan ya Pak. Kalau ada kebijakan yang tidak cocok, pasti yang protes kebanyakan Gen Z sekarang. Betul nggih? Yang tadi seperti itu. Kemudian tantangannya adalah bagaimana memastikan mereka mampu nantinya berpolitik. Yang tadi Bapak sampaikan, ada penggodokan di beberapa tidak hanya di Gerindra, tapi beberapa tempat juga pasti akan jadi seperti itu dengan wadah-wadah yang bagus betul. Rebutan bagaimana menggait Gen Z untuk ikut dalam nantinya mengikuti pesta demokrasi berikutnya, bukan hanya sebagai pemilih, tapi sebagai yang dipilih juga. Dan nanti bisa menyalurkan aspirasi masyarakat lainnya gitu ya Pak ya. Temanya luar biasa. Komisi A DPRD Jawa Timur memang luar biasa, memiliki peran penting untuk memastikan ekosistem digital yang aman ya Pak. Kemudian transparan dan juga edukatif, terutama untuk Gen Z yang jadi topik kita hari ini. Pak Budiono, saya terima kasih, temanya luar biasa. Saya juga berterima kasih diberi kesempatan untuk berbincang dengan panjenengan. Sampai ketemu lagi. Semangatnya menular, saya bawa ke Blitar Pak nanti dengan teman-teman. Kita juga akan mencoba menyampaikan apa sih nanti yang bisa kita kolaborasikan untuk membuat teman-teman Gen Z ini responsif, percaya diri untuk ikut dalam legislasi. Gitu ya Pak ya. Nanti kita coba untuk apa sih yang bisa diramu untuk kita berkolaborasi seperti itu. Terutama kalau Bapak menyampaikan, media juga perannya penting. Penting sekali. Seperti itu gitu ya Pak. Penting sekali. Mohon maaf kalau misalkan kita ngerepoti aja ketika berkunjung ke saya tunggu lagi. Kita tunggu lagi nanti ke depan. Baik. Yang Gen Z menarik tadi. Iya. Kita akan bikin konsep yang lebih menarik lagi gitu ya Pak untuk obrolannya. Untuk anak-anak kita ke depan. Setuju sekali. Jadi itu tadi obrolan kita bersama dengan beliau yang luar biasa, Bapak saya yang luar biasa. Ternyata semangatnya beliau untuk nanti mengkader teman-teman muda terutama yang di Gen Z untuk ikut berpartisipasi itu luar biasa semangatnya. Saya jadi agak tergugah begitu ya. Berarti selama ini yang diharapkan oleh beliau-beliau yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur tidak hanya di Jawa Timur saja, semuanya pasti juga berpikiran yang sama. Untuk berpikir bagaimana menarik minat teman-teman Gen Z ini untuk ikut dalam legislasi. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Bapak Haji Budiono SS MAP, wakil dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 12 di Tuban Bojonegoro dari fraksi Gerindra. Pak Budiono, terima kasih untuk obrolan kita bersama dengan beliau. Harus saya cukupi dulu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.